Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya ingin menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, mengenai bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa 3 provinsi di Pulau Sumatera. Nama saya Dika Saputra Agustinus Lumban Tobing, dan kita satu marga, Pak. Saya berdomisili di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sejujurnya, saya memang tidak terdampak secara langsung bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Akan tetapi, menurut saya bukan hanya karena masyarakat Indonesia, tapi keluarga kita, Pak, yang menjadi korbannya. Melalui video ini, saya memohon beberapa poin yang ingin saya ajukan kepada Bapak Presiden. Poin yang pertama, menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena sesuai data yang saya dapat melalui laporan BNPB per pukul 18.26 WIB pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025, bencana ini telah merenggut nyawa sebanyak 604 korban jiwa, yang berkemungkinan juga masih akan terus bertambah. Ditambah lagi, karena beberapa akses jalan yang terputus hingga mengakibatkan masih banyak pengungsi yang terjebak di beberapa titik pengungsian. Poin yang kedua, mengusut tuntas terkait isu dugaan terlibatnya 7 perusahaan yang disebutkan oleh Walhi yang diduga memicu degradasi ekologis. Poin yang ketiga, meninjau ulang kinerja pemerintahan daerah di 3 provinsi yang terdampak. Apakah 7 perusahaan yang dikatakan oleh Walhi telah mendapat izin resmi dari pemerintahan terkait dan telah sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana cara pemerintahan daerah terkait mengawasi eksploitasi lingkungan hidup. Dengan ini, saya meminta Pak Presiden mempertimbangkan poin-poin yang sudah saya sampaikan untuk segera ditindaklanjuti. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh rasa hormat dan tidak menyudutkan pihak manapun. Semoga dengan ini menjadi perhatian bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Udah sedikit lega sih menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa di dalam surat terbuka tersebut gua menyebutkan bahwa gua tuh satu marga dengan Pak Prabowo Subianto kan. Jadi gini lur, Pak Prabowo itu telah mendapatkan marga Lumban Tobing melalui upacara adat yang dilakukan oleh organisasi Persatuan Punguan Si Raja Lumban Tobing pada tanggal 17 Juni 2009. Dan Pak Prabowo resmi menjadi keturunan ke-15 dari silsilah Ompu Sumurung Lumban Tobing. Dan sementara itu, gua pribadi merupakan keturunan ke-19. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab banjir di Sumatera ini? Kalau menurut BMKG, hujan deras yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor ini disebabkan oleh siklon senyar. Siklon senyar merupakan fenomena alam di atmosfer di mana uap air yang naik menjadi awan membentuk pusaran angin yang sangat kencang hingga memicu cuaca ekstrim, seperti hujan yang sangat lebat dan angin kencang di daerah yang dilewati. Sebenarnya fenomena ini terbentuk di Samudra Hindia lur. Walaupun cukup jauh, siklon seperti senyar ini bisa mempengaruhi cuaca di Indonesia bagian barat lewat sistem angin. Waktu siklon senyar berputar, dia menyedot udara dari sekitarnya. Hisapannya itu mengubah arah angin di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Akibatnya, angin membawa banyak uap air ke arah Pulau Sumatera, terutama di pesisir barat Sumatera. Uap ini membentuk awan hujan tebal, jadi hujan deras dan banjir pun terjadi. Terus, apakah kalau itu penyebabnya artinya hanya takdir dari Allah semata? Oh tentu tidak lur. Karena menurut Walhi, ada nih 7 perusahaan yang diduga memicu bencana ekologis atau bencana yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat aktivitas manusia. Yuk langsung aja kita bahas di Rudet. Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, memperlihatkan gelondongan kayu hanyut terbawa arus bahkan sampai
ke bibir pantai, Lur. Gelondongan kayu ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Apakah kayu-kayu ini berasal dari pohon-pohon yang tumbang? Tapi kok potongan kayunya terlihat rapi, bukan? Sedikit aneh kan? Atau kayu-kayu ini berasal dari penebangan pohon secara berlebihan? Kalau menurut kalian gimana, Lur? Nah, kalau menurut Walhi Sumatera Utara, gelondongan kayu tersebut mungkin berasal dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan Batang Toru. Rianda Purba, selaku Direktur Walhi Sumatera Utara menegaskan, kondisi bencana ekologis muncul sebagai hasil dari hilangnya fungsi hutan harangan Tapanuli sebagai penyangga hidrologis alami. Padahal, ekosistem hutan harangan Tapanuli merupakan sumber air utama, pencegah banjir dan juga erosi, serta jadi pusat daerah aliran sungai menuju wilayah hilir. Itu sebabnya, Walhi Sumatera Utara menduga ada 7 perusahaan yang selama ini mengeksploitasi tutupan hutan di Batang Toru yang berkontribusi sebagai pemicu banjir dan tanah longsor yang kini mengepung kawasan Tapanuli. Walhi menuntut pemerintah agar menghentikan aktivitas dari ketujuh perusahaan tersebut yang beroperasi di kawasan ekosistem Batang Toru demi mencegah bencana serupa terulang kembali. Selain itu, ketujuhnya beroperasi di sekitaran ekosistem Batang Toru yang juga menjadi rumah atau habitat bagi orang hutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi yang lainnya. Di antara 7 perusahaan yang dimaksud adalah PT Agin Court Resource, merupakan pengelola tambang emas Martabe sepanjang 2015 sampai 2024. Perusahaan ini disebutkan telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektar di Das Batang Toru. PT North Sumatra Hydro Energy merupakan pembangkit tenaga listrik di Batang Toru. Proyek PLTA ini didata Walhi menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektar tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah sungai, serta gangguan fluktuasi debit sungai. Proyeknya ini juga menyebabkan sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan dan pembangunan bendungan. Gelondongan kayu dalam jumlah besar di video viral luapan sungai Batang Toru di jembatan Trikora, Tapanuli Selatan, diduga berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA NSHE ini, Lur. PT Toba Pop Lestari Tbk merupakan unit perkebunan kayu rakyat di Tapanuli Selatan. Ribuan hektar di Das Batang Toru menurut Walhi telah beralih fungsi menjadi PKR yang ditanami ekaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Skema pemanfaatan kayu tumbuh alami atau PHAT dituding telah membebat hutan kawasan Batang Toru dan kini menjadi salah satu pemicu banjir bandang. Degradasi hutan seluas 1.500 hektar juga terjadi di kawasan koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibual-Buali sampai hutan lindung Batang Toru Blok Barat dalam 3 tahun terakhir akibat kegiatan TPL tersebut. PT Pahe Julu Mikro Hydro Power merupakan pembangkit listrik tenaga air skala menengah di Pahe Julu, Tapanuli Utara. Pembangkit ini memanfaatkan aliran sungai di kawasan hulu Batang Toru. PT Sol Geothermal Indonesia merupakan sebuah perusahaan konsorsium internasional hingga nasional yang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Tapanuli Utara. PT Sago Nauli Plantation merupakan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka mengelola kebun inti sebesar 2.392 hektar dan area plasma sekitar 6.114 hektar. PT PN 3 Batang Toru Estate, perkebunan sawit di Tapanuli Selatan, total konsensi lahan dilaporkan mencapai 1.181.751,03 hektar dengan luas area tanah mencapai 817.536 hektar. Waduh, iya mah bos nalur. Kombinasi berbagai proyek ini mengubah kawasan hutan yang sebelumnya menjadi penjaga alam untuk mencegah banjir
berubah menjadi lahan yang rentan erosi dan limpasan permukaan. Hilangnya ribuan hektar pepohonan di wilayah penyangga ini memutus jalur pergerakan orangutan Tapanuli serta menghilangkan fungsi penahan air di lereng-lereng curam Batang Toru. Selain merusak hutan dan mengganggu ekosistem fauna yang ada di sana tentunya, eksploitasi lingkungan ini juga mengakibatkan banjir bandang serta tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera Lur. Yuk kita bahas satu persatu ya. Data yang dilaporkan BNPB menunjukkan ratusan korban meninggal dunia yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Bencana ini berdampak pada 46 kabupaten dan telah merusak 27.000 rumah warga serta 282 fasilitas pendidikan dan juga 271 jembatan. Dari tanggal 24 hingga 29 November di tahun 2025, terjadi bencana alam mulai dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga angin puting beliung di Sumatera Utara. Menurut data BNPB, tercatat 283 korban meninggal dunia dan 169 orang masih dinyatakan hilang. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 48.600 jiwa. Warga mengungsi di berbagai wilayah seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kumbang Hasundutan, dan Kota Padang Sidempuan. Karena akibat kondisi pemukiman yang rusak dan akses jalan yang terputus. Menurut Kepala BNPB yang bernama Suharyanto, data ini akan berkembang terus-menerus karena masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus. Di Provinsi Sumatera Utara terdampak besar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Menurut Bupati Tapanuli Tengah yang bernama Masinton Pasaribu, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga praktis terisolir karena terjadi pemadaman listrik total. Gangguan jaringan telekomunikasi dan internet serta akses jalan terputus akibat longsor. Oleh karena itu, distribusi bantuan harus melalui via laut dan jalur udara. Di Tapanuli Selatan tercatat 13 titik mengalami longsor dan 31 wilayah terendam banjir. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan menuju Sibolga terputus di 1 titik. Sementara jalur Cipirok menuju Medan terputus di 2 titik. Sedangkan di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang menuju Tabuyung dan Bulu Soma menuju Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Pemerintah pusat juga mengerahkan personil BNPB, TNI, Polri, serta dukungan lintas kementerian lembaga. Alat berat dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk membuka akses jalan. Dalam hal logistik termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Telah terpenuhi 100% di daerah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kumbang Hasundutan. Sementara, pengiriman ke Mandailing Natal masih terkendala akses darat. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah diterima dan distribusikan secara bertahap. Distribusi logistik hingga peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa diangkut dengan pesawat Karvan dan helikopter Airbus EC-155. Bencana ini juga turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi, sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi, hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB menempatkan alat penyedia jaringan internet yang bernama Starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat. Pada Selasa, tanggal 25 November 2025, Pemda Sumbar telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 8 Desember tahun 2025. Menurut BNPB, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 165 korban jiwa dan 114 orang masih dilaporkan menghilang.
Jumlah korban meninggal dunia terbanyak berasal dari Kabupaten Agam. Sedangkan jumlah korban yang mengalami luka-luka ada 112 orang lur. Dan sebanyak 41.800 orang masih mengungsi. Puluhan lokasi pengungsi didirikan di pesisir selatan Kota Padang dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi termasuk 5 jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor juga terjadi pada jalur nasional Bukit Tinggi menuju Padang, di wilayah Padang Panjang, serta jalur provinsi Kabupaten Agam. Terputusnya jalur provinsi dan nasional mengakibatkan akses distribusi logistik tentunya menjadi sulit. Meski begitu, logistik dari Padang Pariaman dan pesisir selatan telah tiba. Dan 8 titik tambahan dalam proses pengiriman dengan pengawalan kepolisian. BNPB telah menempatkan 24 personel untuk mendampingi percepatan penanganan Sumatera Barat. Bantuan darurat dari Presiden Prabowo berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan ribuan dus makanan siap saji telah tiba di Bandara Minangkabau. Pesawat karavan serta helikopter Bell 505 juga telah digerakkan untuk mendukung distribusi ke wilayah yang belum dapat diakses melalui jalur darat. Pada Kamis tanggal 27 November 2025, Gubernur Aceh yang bernama Muzakir Manaf telah menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya setelah sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut terendam banjir dan juga longsor. Status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember di tahun 2025. Berdasarkan data BNPB, korban meninggal di Aceh mencapai 156 korban jiwa, 181 orang masih dikabarkan menghilang, dan 1.800 orang terluka dengan 479.300 warga yang masih mengungsi. Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten sampai kota, termasuk 98 titik di kota Lok Sumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintahan daerah dan pusat untuk mempercepat distribusi logistik dan layanan dasar. Akses transportasi Banda Aceh menuju Medan lumpuh total, serta jembatan yang menghubungkan ambruk akibat banjir. Akses transportasi di beberapa wilayah Aceh juga mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Jalur nasional perbatasan Sumut menuju Aceh terputus akibat longsor. Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. Kondisi ini menyebabkan daerah-daerah tersebut tentunya menjadi terisolasi. Akses ke ratusan kampung di daerah Aceh Tengah juga belum dapat diakses karena jalan serta jembatan yang terputus. Jalur udara menjadi alternatif utama lur, dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah. Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, perangkat Starlink juga telah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke wilayah yang lainnya. Pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami pasca bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pak Prabowo menyampaikan hal itu saat mengunjungi lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara lur. Usai berkunjung ke Tapanuli Tengah, Pak Prabowo mengunjungi titik lokasi bencana di kota Kutacane di Aceh Tenggara. Beliau pun menyatakan bahwa pengiriman bantuan kepada korban bencana akan berlanjut secara setiap hari. Beliau juga menyebutkan kapal besar yang sudah bisa mendarat di Sibolga hingga Hercules milik TNI akan segera dikerahkan. Bagi korban yang terdampak bencana dan keluarga korban, kami tentunya berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga bencana ini cepat pulih kembali. Ya, perlu kita sadari ya lur, kerusakan alam bukan berakibat fatal bagi manusia saja, tapi seluruh ekosistem yang hidup di dalamnya. Apalagi lur, Indonesia telah kehilangan 10,5 juta hutan primer tropis dan menjadikannya negara dengan kehilangan hutan primer terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Alam adalah ibu. Bila engkau menyakitinya,
engkau akan kehilangan pelukan terhangat dari hidupmu. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Agus Di. See you at next video. Bye.